ada di sini ingat, punya tanggung jawab bersama ya. Kita punya tanggung jawab sama-sama untuk selamatkan kita punya adik-adik yang di bawah. Setuju? Kalau biarkan itu orang lain, ingat, tambah nanti kita punya anak, yang saling ingat, kita berusaha jaga itu baik-baik, kita tidak mengajak orang lain, nanti kita punya anak belajar dari dia lagi, parah. Mari kita potong generasi, supaya kita ajar generasi yang baru, supaya kita yang ada di sini. Untuk mengatasi untuk ini, kita mau berdoa sambil ini pun mereka sudah diajar dengan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Di Wamena itu ada satu mama yang dia cari uang, bapaknya datang mengamuk untuk mau pasang angka karena sudah dia rasa mimpi jadi betul mau jakin. Bayangkan dia pukul di depan, dia pernah jualan di depan. Hanya demi uang 5.000 untuk pasang angka. Ini terjadi kebanyakan di Wamena. Jangan sampai hal itu terjadi generasi kita ya. Teman-teman sudah pindah di bangku kuliah hari ini ada di kota, jangan pikir di kampung, tapi belajar serius sungguh-sungguh supaya kita pulang potong generasi. Oke, setuju? Mari sebagai semua badan pelayan yang ada di gereja, bahkan semua yang teman-teman yang ada, mari kita sama-sama kerja keras untuk selamatkan kita punya generasi. Apalagi? Oh, judi online dengan ini sama ya tadi? Tadi siapa yang tanya? Judi online kan? Sudah? Solusinya cuma itu, kita belajar supaya jangan sampai kita punya generasi ada di situ. Kita belajar kerja keras, karena orang hidup santai tidak bisa hidup di dunia sekarang. Bayangkan, setiap hari kapal putih masuk, ribuan orang pendatang ke sini, pesawat yang besar, Lion Air lah, Batik Air lah, Garuda lah, Sriwijaya semua datang, jangan di dalam lebih banyak orang pendatang dibanding orang Papua. Kenapa hari ini semua orang berbondong-bondong datang? Kalau hari ini kita tidak belajar potensi skill dan tambahan yang lain, ingat, kami akan jadi penonton, nanti ingat, percaya tidak percaya kita akan pegang mic ada duduk di depan di luar sana. Orang pendatang akan duduk di dalam, kerja di dalam. Jangan kaget, jangan ganas, karena kita waktu mereka belajar kita santai, scroll HP untuk pantau orang punya story, main TikTok, tidak masuk akal sepanjang hari main TikTok. Live, makan saya kau bikin live, apa yang kau terima? Orang lain makan lebih enak, kau makan buah merah, masa kau bikin live live baru ingat hari ini, edisi hari ini kita makan ini. Orang lain makan enak, lebih itu mereka tidak buat hari itu. Orang Papuanya lucunya minta ampun. Minta maaf, saya juga termasuk. Makan buah merah story, baru bikin Facebook lagi. Aduh kacau sobat. Orang lain pakai media sosial untuk belajar. Banyak orang jualan online. Ada saya punya teman, dia hari ini pengangkut pakaian bayi. Setiap hari dia bawa antar pakaian, dia pinjam di toko, dia bilang oke saya jual online. Jadi dia dapat 15% dia dapat. Jadi kembalikan di uang toko tapi harga angkut dan ini dia terima. Tahu setiap minggu dia menghasilkan berapa? Dalam 1 minggu dia menghasilkan 10 juta. Dia hanya main HP dengan antar. Ambil pakaian di toko dia antar, dia dapat per minggu 10 juta. Itu kalau lagi ini. Lebih ramai kalau Natal atau hari-hari besar malah dia dapat lebih dari 10 juta. Saya kaget, hari ini saya main HP cuma nonton video tertawa-tertawa yang lucu-lucu. Sebentar orang lain dengan menghasilkan uang dengan puluhan juta di HP. Jadi mari, sebenarnya ini berkat tentang teknologi ini sebenarnya mengajar kita untuk banyak hal. Kalau Anda mau jadi pemain musik yang hebat, toh kan ajar ada tutorial banyak situ. Ada mau hafal lagu, kau akan belajar banyak di ini. Ada mau jadi edit video bagaimana, kau akan belajar nanti dia akan ajar di tutorial di YouTube. Banyak tutorial, coba kau nonton saja. Tutorial cara bikin video, tutorial cara edit foto. Nanti kau akan lihat, dia akan jadi oke. Aplikasi kau klinik, semua ada di sini. Jangan sampai kita cuma scroll HP-nya karena untuk pantau orang punya story. Setuju? Kalau tidak setuju tidak apa-apa, yang penting saya kasih tahu yang apa yang. Oke, malas tahu. Jangan belajar hidup malas tahu. Belajar harus punya kepekaan sendiri supaya jangan sampai kita malas tahu karena orang lain sudah mengisi kita punya tempat, nanti kita terlambat. Ingat, orang lain kejar, belajar sungguh-sungguh. Akhirnya teman kita pendatang yang duduk satu bangku angkatan sama-sama, dia selesai dalam 4 tahun, kita selesai kampus sampai 5-6 tahun. Salahnya di mana? Mereka punya dapat waktu lebih atau kita yang dapat lebih? Dapat waktu 24 jam yang sama.
Tapi kenapa mereka duluan selesai daripada kita? Kita santai, mereka kerja keras. Waktu kerja tugas kita ngopi, iya kan? Saya tanya, siapa? Adik biasa bangun jam berapa? Pagi. Saya pagi datang ke pasar ini begini, anak muda lebih banyak di situ. Ada kita bangun, anak muda bangun jam 8. Ada anak muda mereka bangun pagi jam 4 itu mereka belajar. Mereka siap ke kampus, tapi kita baru bangun. Orang lain sudah di jalan perjalanan, kita terlambat. Akhirnya apa? Kita tidak masuk kampus, ketinggalan. Jam tidur kita lagi online, jam bangun kita sedang tidur. Ini sebaliknya nih, bayangkan. Orang lain sudah bangun untuk kerja sesuatu, kita lagi santai tidur. Start sudah terlambat, sudah santai lagi, tidak belajar apa-apa lagi. Bangga kalau besok dapat toga. Minta maaf, toga tidak akan membuat Anda akan jadi orang sukses. Semua orang akan punya gelar, itu siapa saya bisa beli. Orang di sini sekarang ini pemerintah butuh, entah kau ke kampung ke Lanje, kalau tidak diterima jangan pernah demo. Kau ingat kembali waktu kau kuliah, kau belajar kah tidak? Jadi yang pernah salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Karena waktu yang firman itu bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Ya kan? Karena hari-hari ini, hari yang sebelum terjadi hari ini, firman Tuhan ribuan tahun sudah bicara hal itu. Makanya hari ini kita belajar bersama-sama, belajar kerja keras, belajar sungguh-sungguh supaya tidak jadi penonton. Orang lain pendatangnya, datang ku boleh, tapi ingat, saya punya tempat. Orang belajar serius hari ini. Supaya kita tidak pantau-pantau orang punya story. Atau tidak punya ini. Ingat, posting sesuatu yang membangun ya. Jangan yang gosip punya, kecewa punya, jangan taruh di story, itu bahaya. Orang yang aduh ini orang ini kasihan lagi stres, lagi apa begitu nanti. Bahaya. Terus apa lagi? Oh maaf, tadi adik tanya apa? Pertanyaan tadi tidak terlalu ini jadi. Saya bagaimana cara kita untuk hindari pergaulan buruk di lingkungan sementara kita tahu itu tidak baik dan pola pikir kita sudah dewasa begitu. Saya pikir yang seperti ini dari awal pembukaan saya sudah jelaskan ya. Sebenarnya kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu hal yang baik dan hal yang buruk. Kalau kau mabuk, ujungnya akan begini. Kita sudah tahu. Jangan sentuh, tapi ini yang manusia pertama, mereka buat ini yang hal ini yang mereka bikin. Pertama Tuhan bilang jangan makan buah itu. Tapi mereka sentuh, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Kehilangan keselamatan, hidup dalam kemuliaan Tuhan itu hilang. Hal yang sama sebenarnya itu terjadi dalam diri kita hari ini. Karena kita punya kesibukannya kurang, sekalipun kita tahu hal yang tidak baik, tapi kita bisa sentuh karena kami tidak punya kesibukan. Kesibukan dalam arti begini, kalau ada hari ini ada kuliah, kalau kau tinggal, otomatis ada ikut orang yang salah, maka kau akan ikut hal itu. Terus kedua, Anda tahu kalau pulang kuliah ada tugas, kenapa tidak kerja, kau masih harus santai di luar sana. Waktu santai di situlah kami akan iblis ambil kesempatan untuk mengganggu hidup kita. Pergaulan kita yang buruk akan masuk. Pengaruh yang tidak baik akan masuk dalam diri kita. Ingat, malam hari harus tidur, malam minggu itu ingat. Kau tidur supaya besok datang dengan firman Tuhan. Jangan pergi ke acara lagi, otomatis kau tidak datang ke gereja. Biasanya orang biasa bikin acara kan malam minggu, iya kan? Betul tidak? Malam minggu seolah-olahnya orang kalian biasanya tidak ada hari, baru hari terakhir kah? Acaranya sampai pagi, sudah tidak tahu diri, sudah tidur di jalan lagi. Lihat, hanya orang Papua yang bisa tidur di jalan atau di dalam got hari ini, generasi sekarang ini. Got itu bukan tempat tidur. Ada pemerintah mereka sudah siapkan asrama baik, tapi malah anak-anak lebih memilih untuk tidur di got. Betul tidak? Makanya bawa diri. Kau pun teman ingat seperti tadi, teman dengan siapa yang harus berteman, dengan siapa harus jalan, dengan siapa harus duduk sama-sama, itu penting. Keputusan kembali dari kita, masih ada hak bebas di sini. Sekarang kau mau milih yang mana? Mau ada di sana atau mau ada di sini? Mau ada di tempat yang gelap atau mau ada di tempat yang terang? Kembali ke pribadi ke kita. Jadi masa depan sebenarnya sudah ada di depan kita, sekarang kita menentukan. Keputusan ambil hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi sebenarnya apalagi sudah mahasiswa ya, sudah tahu ya. Dengan siapa saya harus bergaul, dengan siapa saya harus berteman, harus punya perhitungan. Supaya jangan tidak membawa untuk membuat Anda untuk lebih maju.
Saya kadang begini, saya lebih bagus hidup dengan orang yang bisa ada membantu saya untuk lebih maju dibanding dengan keluarga saya. Kalau keluarga saya untuk bicara yang omong kosong, ngapain ada di sana? Mungkin ada waktu-waktu tertentu pergi, tidak menyangkal dengan orang. Tapi ada waktu pergi, kalau diskusi tidak bagus masuk, saya akan lebih bagus diam. Terima kasih, saya pulang dulu. Kan tidak ada masalah. Bergaul dengan teman. Hari ini kakak bisa ada di sini karena saya diajar oleh orang Lembah. Saya tidak punya orang tua yang ini. Karena bapak dan bapak saya waktu kecil sudah meninggal. Yang jadi bapak angkat saya adalah orang Lembah. Orang beda suku dari saya. Tapi karena saya lihat bahwa dia mendidik saya untuk menjadi orang berguna, mendidik saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak keluar masuk di dalam rumah. Sampai hari ini, saya jadi anak dalam rumah. Bayangkan, waktu kemarin kakak mau berangkat, dia bilang begini, saya tidak tahu anak ini. Tapi Tuhan pertemukan saya dengan dia orang beda suku, saya lagi beda suku, istri lagi beda suku. Tapi Tuhan pertemukan saya hari ini. Dia menangis, saya sadar ternyata betul juga. Tapi itu berkat terbesar yang Tuhan kasih adalah teman dekat, atau orang yang paling dekat akan bisa mendorong hidupmu untuk lebih maju. Itulah berkat terbesar. Jangan pikir uang dulu. Jangan berpikir kepada terima materi. Tapi terima orang yang mengajarkan untuk mengarahkan kepada positif. Itu berkat pertama Anda terima sebetulnya. Karena dia akan mengarahkan ke Anda untuk jalan yang baik. Apalagi menjadi orang sukses. Dan tanpa ada hubungan apa-apa, dia kalau bicara sesuatu yang untuk Anda maju, untuk Anda belajar, apalagi itu menyumpur Anda untuk maju, dekati dia. Dia akan dengan hati yang paling dalam, dia akan menolong untuk kita maju. Daripada keluaran nanti sedikit kasih, nanti lebih banyak omong ke belakang. Ya kan? Betul tidak? Karena orang tua hari ini lebih banyak investasi sesuatu di kita. Om kasih nanti, dia datang setelah kuliah pulang begini, tahu, datang nonton mas kawin. Anak itu udah ada perempuan, mas kawin mana? Dia bantu, kira nanti bantu uang kuliahnya gratis kah karena anak kah, tapi ternyata dari belakang masih ingat, saya punya uang ada di kota ada 10 juta. Dia minta nuntut. Dia kasih 10 juta minta uang yang babi harga 40 juta. Bahkan sampai seumur hidup kita dia tak nuntut. Jadi mari cari pergaulan. Karena saya pikir kita sudah dewasa ya, bisa membedakan. Saya harus pergaulan. Saya pikir datang ke Bapak Gembala tidak ada masalah. Minta pekerjaan, karena dia Bapak di sini. Dia yang bertanggung jawab, dia juga mendoakan kita, dia juga akan mengarahkan kita untuk jalan. Datang ke sini, tidak ada masalah. Betul tidak Bapak? Karena dia jadi Bapak untuk kita di sini. Ada pekerjaan, datang, bawa diri. Cari pekerjaan, cari kesibukan. Supaya jangan sampai waktu yang kosong itu. Percaya tidak percaya, seorang laki-laki, saya punya pengalaman waktu belum bertobat begini. Waktu kalau saya sudah sendiri, percaya tidak percaya tutup pintu, ada data pasti nonton film porno. Dan apalagi itu lebih rusak lagi. Akan mengarahkan, merancang pikiran kita untuk membuat kejahatan yang salah. Dan teman kita sementara ini kita pacaran dengan hal yang positif, tapi karena kita sudah lihat yang salah, tindakan kita salah pun terhadap orang yang sebenarnya sedang komunikasi dengan kita. Itu akan bisa sampai ke sana. Bisa hal itu terjadi karena waktu luang. Tapi cari kesempatan yang tepat, cari orang yang tepat supaya cari kesibukan. Harus ada kesibukan, ada aktivitas harus isi supaya kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang tadi. Terjerumus dengan hal yang dosa tadi. Yang penting sudah pastikan tahu bahwa hal yang tidak baik jangan sentuh. Jangan sentuh ya, jangan sudah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu menjawab. Ada yang kalau tanya. Izin. Kakak tadi bilang bagian nomor 3 itu saya puas, tapi nomor 2 itu belum puas. Coba jelaskan lagi. Oh yang mana tadi? Saya semungkin ini. Mendengar musik klasik permainan piano. Itu berapa bulan baru ini bermain di dalam kandungan itu? Kalau bermain musik ada masalah untuk pembentukan anak kecil tadi, selama 9 bulan dalam perut wajib lakukan itu. Karena 0 bulan tadi ajak bicara, karena itu manusia yang Tuhan titip. Manusia satu jiwa sudah ada dalam itu. Jangan anggap dia itu anak kecil yang dia tidak tahu apa-apa, nanti keluar tidak bisa. Karena waktu ingat, setiap kali apa yang kita menggosip hari ini, dia dengar. Makanya kalau lihat kembali nanti kalau suatu kelak, kalau teman-teman nanti kalau suatu Tuhan izinkan ke Israel, namanya perempuan hamil jalan berkeliaran di jalan. Karena dia jaga hal itu.
Orang Yahudi yang hamil di jalan sekali ada kelihatan di jalan. Apalagi anak laki-laki, bapak selalu duduk di samping mobil, di samping dia bilang ingat, waktu tunggu lampu merah bilang, ingat, kau dari suku macam orang kalau dari 12 suku dia bilang kalau dia orang Lewi, ingat, kau orang Lewi, kau punya nenek moyang namanya ini, kau lahir dari sini, kau punya bahasa ini, kau punya nenek tete nama sudah kasih tahu. Apalagi dalam kandungan, sepanjang hidup, kalau kau tidak tahu main musik, kalau tidak ada ini, dengarkan lagu, menyanyikan sesuatu yang positif, supaya anaknya dia pun. Emosi kita, waktu kita menyanyi lagu sedih yang kita nyanyikan, lagu yang sukacita, anak ikut terbentuk otaknya. Ini membuktikan dengan hal penelitian membuktikan bahwa